Supaya dia dipanggil, biar diajarin bagaimana celup mencelup, bagaimana memperlakukan pasangan dengan baik. Ini dokter, ini salim dulu dokter. Ini dokter Boyke loh. Ini apa ini? Ini apa? Ini Bang, tadi Bang Mamat nitip minta dibeliin daun bungkus. Ini bukan. Daun bungkus buat apa, Bu? Bungkus gado-gado. Buat apa? Siapa yang bilang? Oh, ada orang di sini. Ini 02 ya? 02 toh? Kenapa kok 01 ya? Kok 02 kan? 03. Mari ke Mama Tari. Mari ke Mama Tari. Mari ke Mama Tari. Mari ke Mama Tari. Yo Adik. Iya, paman. Ponakan. Ini karena baru itu ya. Baru nikah ya. Sekarang saya status paman loh. Paman. Saya adalah juru bicara keluarga perempuan. Oke. Dan dia datang menghadap ke saya. Iya. Ya. Kalau saya tidak terima itu Anda tidak jadi nikah loh. Iya, paman. Siap, paman. Dan untuk menunjukkan rasa kasih sayang saya kepada kami punya mantu baru ini, keluarga kami. So jijik sekali. Jijik sekali. Sebagai hadiah. Ya, sebagai saya hadiah bawakan. dipanggil, biar diajarin bagaimana celup mencelup, bagaimana memperlakukan pasangan dengan baik, ya kan? Karena saya rasa itu butuh dokter. Karena yang dia butuh sekarang tuh celup mencelup. Karena dia terbiasa kocok mengkocok aja. Kalau memang belum ada pasangan ya. Belum ada pasangan, belum ada durian yang bisa dibuka ya. Nah, oleh karena itu kali ini buat Bro, buat Dix dari Kax, ya kita akan ngomongin masalah seputar ini dan tentu saja tambahan-tambahan yang bisa membantu ya, yaitu ada supaya kamu kuat nggak kayak tanduk mesti begitu tuh. Nah itu ada horn ya, supaya kamu kuat tempat tanduk dan perempuannya juga jadinya juga senang gitu loh. Harus seperti itu kan. Saya kayak rasanya memang butuh untuk kita bicara ke dia, karena kalau saya kan sudah ada anak satu. Jadi kan dua hal yang saya mesti ajarin sama Mamat yang baru nikah nih ya. Kalian juga mesti satu keras. Bisa pakai yang horn ini, yang diminum, coklat horn, ya. Kemudian yang satu lagi mesti tahan lama. Nah itu bisa menggunakan tisu lakinya. Jadi dua itu memang persyaratan kalau kamu pengen memuaskan pasangan. Gitu loh. Khususnya buat pengantin baru yang baru-baru juga, apalagi kalau mereka-mereka yang generasi-generasi yang generasi muda maupun generasi yang sudah cukup ya, milenial, Gen Z ataupun generasi-generasi yang lebih tua lagi, adalah dengan harapan mereka itu ya zaman sekarang pengennya kan instan. Sementara kan tahu sendiri kondisi di Jakarta, pulang malam dan sebagainya, dan bisa kita bantu dengan yang namanya horn coklat dan horn tisu laki. Berarti kuncinya itu tahan lama dan keras. Dan keras. Nah, tapi yang penting sekarang kerasnya sih bisa dibantu nih, asal jangan ngerokok, asal jangan begadang ya. Tapi yang pentingnya tuh tahan lamanya itu, ngatur supaya bisa lebih tahan minimal lama itu berapa dok? 2 kali 45 menit? 2 kali 45 menit. 2 kali 45 menit. Memang pergantian 5 orang. Pergantian 5 orang tapi. Pergantian pemain 5 orang kalau kan 2 kali 45 menit berarti kan 2 kali. Jadi 45 menit. Ada durasinya tuh paling batasan yang kita pakai ya, pada sesuatu 5 menit. 3 menit itu sudah mulai kita masukkan pada ejakulasi dini. Iya. Nah, si tisu ada kita namanya tisu laki dari horn ini yang warnanya biru tadi itu yang di depan yang ini nih. Itu dia kita buat tuh mulanya bukan hanya sekedar untuk membuat tahan lama ya, karena yang kita tahu beredar di pasaran banyak tisu-tisu sulap yang pakai lidocaine, ya pakai barang-barang yang artinya malah jadi baal ya kan, orang nyium dari situ terus itu jadi kita makan juga nggak kerasa ya kan. Kalau ini kan nggak, ini kan memang kita buat dari herbal ya, yang isinya itu pertama ada aloe veranya itu untuk membuat alatnya itu yang si laki-laki itu ya Mr. P-nya itu menjadi lebih lembab.
Jadi kalau kita nggak usah mau hubungan pun kita pakai, karena untuk kebersihan laki-laki ini kan nggak ada. Sementara ini kan perempuan aja dicebok lah, dimasukin dan sebagainya. Kalau laki kan nggak. Padahal itu juga laki-laki penting. Apalagi lah kalau pasangannya mau melakukan aktivitas seks yang misalnya oral ya, misalnya hal-hal yang seperti itu kan mesti bersih. Nah itu kita bantu dengan yang namanya tisu laki. Tapi karena tisu laki itu juga mengandung yang namanya ametis, yaitu semacam tubuh-tubuhan yang bisa membuat dia agak kebas, jadi bukan kebas, agak kebas. Jadi lebih mirip alami. Jadi tidak ejakulasi dininya tuh tidak kebas sampai lama sekali, tapi dia hanya membuat agak lebih kebas aja. Nah, itu bisa dipakai. Saya mau coba. Abang mau coba tisu? Dia udah punya pasangan belum? Udah punya pasangan? Saya sih mau coba ini. Sudah anak satu. Sabar, sebelum lanjut, saya mau jelaskan ke kau dulu. Jadi ini dioleskan ke Mr. P. Iya. Itu player bukan pantat ya. Iya. Ini pantat, Om. Mr. P kalau pantat. Ini. Ini kalau ini. Kalau ini untuk stamina-nya dulu. Ini stamina. Ya. Coklat berarti ya? Coklat. Itu ada ini nggak, dokter? Kalau misalnya dari dokter Boyke ada gambaran nggak kalau misalnya ini kan kadang-kadang kalau baru nikah itu kan menggebu-gebu. Ya. Tapi kalau sudah nikah berjalan seiring waktu itu kan kadang-kadang kita untuk memancing Nah itu hasrat biasanya itu kita dibantu dengan yang horn ini. Yang coklat gitu. Ya, karena Bikin dia pengen. di dalam itunya kan ada guarana ya, ada Guarana itu ginseng. Guarana itu untuk membangkitkan gairah gitu loh. Tidak berarti bahwa setiap melihat perempuan jadi bergairah, enggak juga. Ya. Artinya tuh lebih. Kan dia tanya kalau sudah lama bagaimana? Maksudnya Kamu Ari sudah tidak bergairah. Oh, bergairah sekali. Bergairah sekali. Jadi boleh didobelin aja. Maksudnya tidak bergairah. Ini cuma membangkitkan. Karena guarananya ada ginseng. Kalau ginseng kan memang dia bekerjanya juga ada yang saponin sama bionin. Dia bekerja di otak juga, bekerja di pembuluh darah juga. Jadi dia juga menambah gairahnya juga. Plus dia juga bisa membantu untuk mengaktifkan lagi yang namanya hormon testosteron yang bisa membangkitkan gairah para pria. Hormon testosteron kan untuk bergairah. Makanya ini horn. Saya bikin Supaya kita punya barang tuh macam tanduk. Supaya kita punya barang jangan macam tua babi. Tanduk. Soalnya para perempuan juga mengharapkan para laki-lakinya itu sekeras tanduk. Makanya kita sebut horn. Horn itu juga bisa berarti horny. Horn itu dia selalu mengharapkan para laki-laki itu bergairah gitu loh. Jangan ya tadi dia bilang kok makin lama saya kok ngeliat kurang. Jangan sampai begitu. Karena para istri juga mengharapkan kita tuh melihat dia penuh dengan gairah. Kapan laki-laki tuh harus bisa kapanpun diajak sebenarnya selalu siap. Jaga, siap, sedia, gitu. Bertanya nih dokter, ini untuk laki-laki saja atau bisa untuk perempuan? Untuk laki dan perempuan. Oh, bisa Karena kalau problemnya saya itu sebenarnya bukan saya yang kurang bergairah dan pasangan. Pasangan yang kurang. Takutnya. Dengar dulu. Kalau sampai pasangan nggak bergairah, kamu mesti introspeksi dia. Jangan-jangan dia nggak cinta lagi sama gue. Jangan-jangan dia lagi cinta sama orang lain. Jangan sampai. Bukan. Kayaknya dupanya mulai hilang. Itu harus pakai horn, minum horn, dan ditambah dupa. Kalau sudah pakai horn tidak perlu dupa-dupa. Kasih horn setiap pagi. Aku cinta kamu. Dan horn ini kan karena coklat. Tahu kan waktu cerita Valentine itu kan pakai coklat kan. Nah makanya kenapa dibikinnya basicnya coklat ya. Jadi dia ada dengan segala macam kandungannya ya. Itu juga bisa membantu yang tadi. Katanya salah satu lambang keromantisan ya. Ya ada ginseng, kemudian ada yang lain-lainnya. Ya. Itu semua antioksidan dan sebagainya untuk menambah stamina gitu loh. Saya bikin ya. Bikin tuh. Boleh, silakan aja. Nona itu suka coklat kebetulan dokter. Jadi kadang-kadang hal-hal seperti ini kan juga mungkin dia punya bentukan, packaging. Kadang-kadang kayak antara terlalu terasa obat-obatan atau justru terasa terlalu ini. Kalau ini kan dia packagingnya juga. Tapi saya juga gitu, harus mengatakan bahwa yang namanya tisu ini yang orang tuh kadang-kadang pengen sesuatu yang berbeda ya dalam hubungan dan sebagainya. Dan ini tisu laki ini
Ya selain, ya coba deh dirasain. Enak coba. sekali. Kalau cepat Anda bikinnya, Bro. Sudah ini kan airnya sudah ready. Ya, kita tungkunya nggak pernah mati, dokter, soalnya. Yang namanya tisu laki ini, ya kalau kita kan stamina oke lah, kita bisa olahraga, makan makanan sehat. Tapi kan kalau tahan lama kan tergantung daripada otak. Nah itu Apalagi yang paling kalau yang baru-baru itu kan ngelihat pasangannya kan lagi begebu-gebu banget. Langsung cepat itu kan langsung cepat keluar itu. Jangan sampai. Makanya sebelumnya dipakai dulu tisu hornnya itu cuman ditempelkan saja, dioleskan, tunggu kurang lebih 15 nggak usah dicuci, tunggu 15 menit kan udah bersih tuh. Kamu sudah alat kelamin kamu yakin mau berhubungan dengan pasangan dalam kondisi yang bersih itu, langsung kamu melakukan 15 menit kemudian, ya itu kamunya lebih tahan lama, istrinya juga lebih bergairah gitu loh, Mas. Kenapa? Suruh dokter, saya harus ke istrinya saya dulu. Kok kamu yang pergi? Dia yang baru jadi pengantin. Saya yang baru kamu yang nikah. pergi. Oh, saya tidak mau kalah, saya juga bergairah. Anda aja, saya Istri berapa nih? satu lah. Emang ada niatan mau Siapa istri tahu? Rawan, Anda rawan Tiba-tiba- nih. Bukan, Anda tiba-tiba iya paman, maaf paman. Iya. Ya, kamu nanti kalau itu bagaimanapun dia yang melamarkan kan. Iya, Jadi dia. jangan kurang aja sama dia. Aja sama saya batalkan pun. Enak sekali Anda. Tapi Dok, kalau apa namanya, dalam pernikahan ya, dalam pernikahan sebenarnya top of mind atau yang paling penting itu sebenarnya Yang urusan paling seks, penting itu, seks itu kan ada 3 fungsi. Iya. Dia untuk prokreasi, mendapatkan keturunan. Oke. Untuk rekreasi, Relax. yang paling menyenangkan, tinggal matiin lampu, nggak usah bayar-bayar kan, cuman Iya, seks. iya. Yang ketiga untuk ekspresi cinta. Nah, yang kadang-kadang tadi dia bilang kalau sudah makin lama itu, yang namanya suami istri kadang-kadang rasa gairahnya itu sudah gregetnya tuh sudah mulai berkurang. Nah, bisa dibantu dengan horn ini gitu loh. Karena 3 hal itu, apalagi kalau nanti sudah punya anak. Kalau sudah punya anak itu yang Waktu yang namanya juga terbatas, iya, ya. dan itu tetapi kan kita harus tetap pelihara itu. Yang namanya perkawinan itu kan sampai maut memisahkan. Betul. Ya, sampai salah satu dipanggil yang Maha Kuasa. Iya, Nah, itu salah satunya ya tentu dalam hubungan suami istri itu ada yang perlu bantuan. Salah satunya adalah tetap menjaga gairah dan stamina. Oke. Gairah dan staminanya bisa dengan tisu, dengan coklat Minum horn. coklat, ya. Kalau yang itunya bisa dengan Iya. tisu laki untuk tahan lamanya. Iya. Gitu. Tapi Dok, kalau secara hormonal sebenarnya kita tuh membutuhkan berhubungan suami istri itu dalam rentan 1 minggu. Itu apakah tiap hari? Ada orang kan yang bilang Kalau kamu mah butuh tiap hari. kalau tuh. masih pengantin baru mah bisa tiap hari. Bisa tiap hari. Bahkan kayak minum obat sehari 3 kali juga bisa. Tapi kan kalau yang wajarnya setelah bulan madu itu habis paling seminggu sekali atau 2 kali. Itu wajar. Itu masih wajar ya? Masih wajar. Apalagi kan dengan pekerjaan-pekerjaan yang begitu berat ya sekarang di macet dan sebagainya. Iya. Seminggu 2 kali lah. Dokter. Itu rata-rata. Izin Dok, saya tuh dulu kan saya pernah sebelum saya menikah, saya pernah ngobrol juga sama teman-teman yang sudah menikah gitu. Ternyata mereka itu frekuensi bercintanya itu ada yang bahkan sebulan tuh syukur-syukur kalau sekali gitu. Nah, Bahkan itu bikin saya bingung karena awal kan kayak masa sih, masa nggak mau gitu sama pasangan, sama wanita gitu kayak, masa sih nggak mau gitu kayak. Saya kalau setiap hari saya ini, saya tuh nggak percaya kayak masa bisa kita itu sebulan. Apa yang mengurangi ini? Ya, Itu jadi ternyata ada yang begitu. Bro dan Dix juga mesti tahu. Apa sih yang mengurangi itu? Satu adalah kelelahan. Ya, orang-orang yang kerjanya jauh, misalnya kamu kerja di Jakarta di Sudirman, tapi rumahnya di Depok atau di Bekasi atau di Tangerang, sehingga membutuhkan waktu 2-3 jam. Ingat, seks itu energi. Seks itu energi. Jadi kita harus tetap punya energi untuk melakukannya. Kalau energi itu habis oleh karena perjalanan, nyupir itu udah ditambah kelelahan, tambah lagi stres. Dua-duanya itu ada ketika kita rumahnya jauh dari
pusat kerja. pekerjaan kita. Yang pertama itu. Yang kedua adalah kita kurang berolahraga. Kita harus ingat untuk membangkitkan hormon testosteron itu kita harus jalan, kita harus olahraga. Saya sendiri biarpun sudah usia ya sudah masuk lansia, tapi tetap olahraga 30 menit per hari. Itu olahraga harus. tuh bukan bikin lelah tadi. Justru. Tidak. Kalau olahraga yang jalan itu karena diniatkan, itu endorfin yang akan keluar. Yang bikin lelah tuh udah duduk di mobil, jalan macet, stres. Kemudian ego tidak bergerak, kaku semuanya. Nah, itu yang mengakibatkan akhirnya testosteronnya juga menurun dan gairah kita sampai di rumah udah capek. Akhirnya kita cuma pengen tidur. Nah, tapi tidak ingin melakukan hubungan seks. Itu yang dua. Yang ketiga, makan. Ya, saya selalu mengatakan makan tuh mesti diatur. Pola makan itu apa aja? 3G, 4G malah saya bilang. Gula, garam, gorengan. Itu 3 itu yang mesti dikurangi banget. Dan satu lagi gratisan yang saya selalu bilang gratisan. Gratisan itu karena apa? Kalau orang dikasih makan gratis semua pengen dimakan. Saya lebih parah yang keempat itu. Iya. Keempat itu yang paling bikin saya susah itu. Kenapa? Saya Iya. bisa tuh kalau tidak cari gula, garam dikurangin kalau di rumah, kalau Tapi kalau gratisan dia teman-teman itu semua lokasi diambil. syuting tuh. Ya. Racun banget lokasi syuting, gratisan semua ini kan kayak sebagai talent ini banyak banget nih cemilan. Itu yang mesti Kadang-kadang lagi pengen makan tidak dibawa betul. makanannya. Ya. Kadang dibuka mulut kita makan. Itu kekerasan. Ya, terus juga yang perlu juga adalah ya tadi tidurnya juga mesti cukup. Untuk seks itu tubuh kita kan butuh reparasi sel-selnya. Ini paling jarang tidur nih dokter. Nah, makanya itu Sejak kapan sih jarang tidur? harus cukup Tidur, tidurnya. tapi 6 sampai 7 jam. Tidak, kalau tidur telat itu telat. paling nggak jam 11 jam 11. Karena harus tetap 6 jam 7 jam itu siklusnya mesti ada. Kenapa? Reparasi sel kita, pembentukan sel-sel kita yang baru itu perlu banget. Dan harus malam nggak dok? Ya, Idealnya harus malam nggak? idealnya di bawah jam 11. Jam 11 malam harus sudah tidur. Harus Anak sudah. ini tidur jam 5 subuh terus. Nggak bisa. Itu, nah nanti kualitas hubungan seks kita menjadi kurang, stamina turun. Memang bisa dibantu sih dengan coklat horn ya. Dibantu juga tahan lamanya dengan yang namanya tisu laki. Tapi kan kita juga harus dari diri kitanya sendiri juga mesti keren gitu, mesti bagus. Dan satu lagi manajemen stres. Ya. Ini sekarang ini paling banyak 50% gangguan disfungsi ereksi yang datang ke klinik dan sebagainya. Itu 50% itu faktor apa? Faktor stres. 50%-nya lagi baru faktor pembuluh darah, kurang apa? Karena makanan, faktor daripada minum obat-obatan, ya itu bisa mengakibatkan gangguan-gangguan tadi. Gitu loh. Itu yang saya bilang, kalau jangan kok terlalu tidur sampai subuh. Saya sebagai pamannya istri ini. Iya, Nah, ini kan orang hanya taunya horn itu 2 nih, Iya, tisu itu. laki. Itu yang saya mau tanya. Sebenarnya kita, ya saya tebak sebocorin ya, kita akan bikin satu parfum buat laki-laki. Disemprot di situ. Jangan dulu. Dengar dulu penjelasan. Udah Tiba-tiba nggak ada. sabar ya. Ini kok pikirannya kita masuk ke situ terus. Siapa tahu ini parfum kan. Kalau kamu pakai itu, ya, itu kan ada ingredientnya tuh ada sesuatu yang bisa menarik pasangan kamu. Jadi, ya, tapi kamu itu sebagai laki-laki jadi apa sih perempuan tuh lebih suka gitu loh ngelihat kamu. Nah, parfum itu juga khas sekali wanginya, kemudian juga ingredientnya juga khas. Kita ciptakan produk itu dalam rangka membuat laki-laki agar bisa dicintai oleh pasangannya, agar laki-laki mau dibutuhkan oleh pasangannya. Itulah parfum yang akan kita launching. Mungkin ya Sudah tidak zaman pakai dupa-dupa. Parfum saja, Bos. Ya dupa mah bukannya itu yang sedang sama kamu jin. Bukan itu. Bukan setan jin. Sudah itu tidak ada gitu. tidak usah, Ya, tidak udah. zaman sekarang. Sorry kita dokter, kita fokus konsultasi seks. Ini kalau kita ngarah ke konsultasi mistik, jauh ini. Iya, justru parfum itu justru untuk konsultasi seks. Iya, karena Kalau penciuman pakai itu dupa, berpengaruh itu ya. konsultasinya ke Betul, jin. ingat tuh. Ada Kesehatan. kesehatan. Ah. Itu saya harus pastikan, maksudnya itu pasti parfum ini kan khasiatnya cukup luar biasa, saya percaya gitu. Dan kita sudah coba itu. Itu saya pakai pas malam mau ketemu istri saja atau pakai pas Boleh pergi dipakai harian? untuk kerja juga. Oh, kalau tiba-tiba ada saya pakai parfum itu tiba-tiba ada yang sudah Mas Ari. Terlalu Itu takutnya. dipakai kalau untuk istri kan udah jelas Udah ya jelas. sasarannya. Kalau dia pakai di situ
misalnya Ari punya klien pengen menjual sesuatu ataupun kita pengen menawarkan sesuatu ya untuk ini, orang itu menjadi terpukau gitu, menjadi lebih menjadi lebih tertarik untuk mendalami. Nah, makanya saya pakai juga itu untuk para pria-pria yang memang tugasnya juga di bidang marketing gitu loh. Jadi kita ketemu klien itu pakai itu juga memang gitu. Tapi tetap bawa istri. Iya. Tetap dipakainya utamanya kalau untuk istri. Iya, utamanya untuk kalau istri. untuk klien satu layer aja lah. Kalau istri satu badan. Pahit, Mas. Pahit. Kita di lantai 1, istri di lantai 2 langsung. Aku ingin bertemu laki-laki itu. Dok, tapi kalau misalnya kita bahas soal tadi kan seks kan, soal enak dan tidaknya itu urusan lain, efektifnya urusan lain juga kan. Iya. Misalnya belum tentu, ini menggairahkan, enak sekali, tahan lama, tapi bisa menghasilkan keturunan. Misalnya yang tadi itu hal yang berbeda. Itu dua hal yang berbeda. Ya, itu namanya kalau kita bisa menghasilkan keturunan, ya laki-lakinya di dalam tanda kata mesti subur, yang perempuannya juga mesti subur. Itu namanya kesuburan. Ya, nah kesuburan itu memang didapatkan dari apa? Tadi pola hidup juga tetap kembali ke situ ya. Ke situ lagi, karena kan di situ tetap aja butuh hormon testosteron, butuh aliran darah yang baik untuk supaya spermanya produksinya optimal. Kemudian juga butuh yang perempuan juga supaya butuh estrogen progesteronnya juga supaya baik. Dan ketika dia hamil juga hormonnya bisa bertahan, tidak sampai keguguran. Nah itu semua butuh kesuburan dan semuanya hampir sama. Pola hidup sehat, ya. Kemudian hindarkan kebiasaan buruk. Apa itu kebiasaan buruk? Perokok, minum minuman keras, dan begadang. Itu 3 hal itu tuh. Ya. Apa? Gini apa, Tak? Minum-minuman keras juga? Tidak ada ya. Minuman keras ya. Ya kita mesti ngomong bukannya kita apa-apa, karena itu sudah terbukti. Ya, seperti rokok itu bagaimana dia membuat sperma menjadi lebih loyo jalannya. Bagaimana minuman keras itu merusak liver sehingga produksi hormon testosteronnya terganggu, estrogennya juga terganggu. Bagaimana juga begadang itu membuat sel-selnya tidak berfungsi secara optimal. Akhirnya juga keinginan untuk melakukan hubungan seks juga menjadi berkurang, bahkan pada laki-laki bisa terjadi ejakulasi dini. Pada wanita kalau terlalu banyak begadang juga dia bisa terjadi menopause dini. Artinya menopausnya lebih awal dibandingkan yang lain. Artinya hormon itu perkaitannya pasti pola hidup. Pasti ke pola hidup. Makanya pola hidup itu yang harus dijalankan dengan baik gitu. Artinya kalau kamu kan nikahnya baru beberapa minggu, harus mulai juga menjalankan, jangan udah nikah malah yang tadinya rajin olahraga karena sekarang di rumah terus atau ada istri atau istri cemburuan nggak boleh olahraga, malah kamu nggak olahraga itu nggak boleh gitu loh. Saya itu sempat terlena begitu. Awal nikah itu 1 tahun pertama nyaman banget kan, di rumah ada istri apa segala macam, sempat itu. Dari gendut biasanya juga ya. Saya naik badan tiba-tiba tuh. Sekarang makanya kenapa orang nikah sih suka enak ya nikah itu badannya langsung naik? Itu terjadi kesalahan, salah persepsi. Bukan dia bahagia sebenarnya, dia sedang bunuh diri pelan-pelan karena akan jadi serangan jantung. Iya, karena tidak padahal gerak. Masyarakat kita sering banget mengapresiasi itu. Kamu tambah besar sekarang, cocok nih. Malah cocok nih. Kalau nikah masih kurus, lu hidup penderita ya, sampai kurus begitu, padahal salah. Itu kita tetap mesti jaga, karena bagaimanapun juga kegemukan itu resikonya diabetes tipe 2, resikonya hipertensi, resikonya nanti obesitas, terus juga mengundang berbagai macam penyakit seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal. Jadi jangan sampai gara-gara menikah bertambah gemuk. Ya, kemudian mengurangi kebiasaan berolahraga, jangan sampai seperti itu. Tapi bukannya berhubungan seksual itu bagian dari olahraga, Dok? Kalau kita ganti olahraganya di berhubungan tidak, itu olahraga Arab. Jalan 5.000 langkah. Katanya kan memang ada membakar 6.000 kalori. Iya, maksudnya kalau jalan harus jalan kaki harus 5.000 langkah. Bagaimana kalau dengan 5.000 celupan? Kan bisa. Maksudnya apakah beda sekali. Ya beda. Olahraga itu kan ada 2 macam. Ada olahraga yang kardiak ya, artinya dia harus bisa jantungnya ini dengan baik, dan olahraga beban. Ya. Nah, sebenarnya pada olahraga seks ya itu disebut dengan sebagai olahraga yang lebih banyak membutuhkan kardiak ya. Nah, itu sama dengan orang naik tangga 3 tangga turun naik.
2 kali turun naik tapi 3 tangga. Kalori yang dikeluarkan sekitar dalam satu hubungan seks itu sekitar 100 kalorian. Lumayan. Ya, lumayan. Tapi tetap saja ya itu nanti akan performance di olahraga itu. Kita pada saat olahraga dengan performance seks itu seimbang. Kalau kita hanya olahraganya di seks nggak bisa juga. Dan itu menurut saya karena dokter, tidak semuanya dia hormon-hormon itu bekerja dengan optimal. dan menurut saya juga olahraga seks itu efektif kalau cukup lama dilakukan. Kalau tidak pakai tisu-tisu ini kan belum Makanya tentu ini kan cepat langsung selesai. instan. Tidak, Iya, tidak. berarti misalnya pakai taruhlah ini tadi dulu, 5 menit 100 kalori kan. Kalori. Satu hubungan seks tuh nggak 5 menit kak. Emang 5 menit ngapain aja? Itu mah cuma sekedar celup-celupan aja. 5 menit itu 15 menit foreplay-nya aja kan paling 10 menit. Oh, itu udah masuk olahraganya? Iya. Oh, oke, iya. Makanya di situ kan olahraganya kalau foreplay kan paling cuma mencium, menyentuh, meremas dan sebagainya itu kan bukan olahraga. Oke. Kemudian ketika dia yang 5 menitnya itu katakanlah cuman melakukan hubungan seks turun naik itu kan rendah Apa sih? sekali. Iya gitu loh. Jadi tetap harus ada olahraga. Jangan disamakan olahraga itu dikaitkan dengan hanya aktivitas seksual saja. Iya, Olahraga itu kan semua. Harus Kita ngelihat tumbuhan yang hijau, kita jalan, keringat dan sebagainya. Iya. Lebih efektif mana untuk hubungan seksual? Olahraga yang beban ataukah olahraga yang kardio? Kardio tuh diutamakan memang karena dia kan dibutuhkan yang namanya aliran darah yang lancar. Berarti itu kayak jalan, naik turun tangga gitu. Tapi beban juga perlu dong, karena bagaimanapun juga jaga kan masa otot ya. Ada masa otot yang dipakai itu. kalau kita memeluk atau kita pada posisi anjing menggonggong kafilah berlalu itu kan ada, itu kan dari belakang tuh. Kan sambil berdiri itu kan menggerakkan semua. Jadi bebannya juga mesti ada. Sama Jadi ini juga dua-duanya harus. kelenturan ya, harus Kelenturan, stretchingnya bagus yes. tuh. Kalau Kelenturan juga. kaku tuh salah urat Anda nanti. Apalagi kok tadi kan rencanamu berapa? Menggantikan 5.000 jalan dengan 5.000 celup. Itu Anda bukan bercinta, Anda mesin jahit. Itu yang namanya 5.000 celup baru kadang-kadang baru 10 celup aja pengantin baru mah udah keluar ya kan. Mau 5.000 celup kapan? Saya harus hitung nanti pakai itu. Yang apa? Pakai stopwatch. Stopwatch. Yang klik ini. Cek. Iya. Tapi kalau foreplay juga sebenarnya bisa sih. Yang penting kok foreplay sambil angkat besi atau tari India. Dance ya, sambil dance ya. Boleh aja sih, sambil dance boleh juga. Biar naik kan kardionya. Cuman kan yang harus dipikirkan adalah bahwa hubungan seks itu memang tidak sekedar memasukkan Mr. P ke dalam Miss V. Oke. Hubungan seks itu adalah banyak terkandung di dalamnya, itu namanya filosofi kasih sayang. Iya. Namanya kita menunggu pasangan kita sampai kita tahu dia mau mencapai orgasme, kita juga harus tahu tanda-tandanya. Dia juga harus menunggu kita jangan sampai kita ejakulasi dini, ya kan? Dia juga harus tahu kalau kita sudah mau keluar, dia juga mungkin menghentikan gerakan-gerakan yang membuat cepat keluar. Nah itu semua itu adalah kebiasaan yang bisa kita bentuk bersama dengan pasangan kita saat kita melakukan hubungan seksual. Dan itu butuh komunikasi katanya. Butuh komunikasinya kok. Janjian sama istri. Itu dia justru makanya kalau stres komunikasinya tidak jalan berefek ke seksnya. Karena ada juga tuh tipikal pasangan yang kaku, yang untuk hal-hal yang sifatnya bercinta kayak begitu tuh nggak ngobrol. Jadi kayak tidak tahu nih kebutuhan pasangan. Enaknya seperti apa? Akhirnya kadang-kadang jadi beban. Misalnya gini, gerakan-gerakan itu, aduh jangan cepet-cepet nih, aku udah mau keluar, berhenti dulu. Dan dia harus berhenti. Atau misalnya si ini yang laki-lakinya bisa, udah mau keluar nggak? Ngasih nanya, udah mau dapat nggak kamu? Kalau dia belum dapat ya kita harus tahan supaya dia sampai juga dapat. Kalau bisa sih orgasmenya bersama-sama, gitu loh. Dan katanya itu justru saya tidak tahu risetnya betul apa tidak, persentasenya sekitar 70% perempuan itu tidak merasakan. Data dari penelitian di RSCM memang sekitar 70%. Di Amerika sendiri 50-an persen, separuhnya. Berarti palsu orgasme. Iya. Nah itulah yang jeleknya wanita. Kadang-kadang dia Saya tidak suka istri saya merasakan kepalsuan. Mari kita minum ini banyak-banyak. Tidak usah langsung. Tidak usah. Jangan sampai dia menjadi bagian dari 70% itu kita minum ini banyak-banyak. Jadi seperti itu, ya artinya bahwa
komunikasi intim yang tadi dibilang sama Hari itu betul banget. Justru disitulah sebenarnya komunikasi yang sebenarnya antara suami dan istri. Tapi jangan komunikasi lagi begituan, Pak PLN belum bayar, dan jangan langsung Komunikasi yang merusak, tambah stres. Tambah stres. Anak sekolah yang mahal ini bagaimana ya? Allah. Besok kerja jam berapa baru keinget? Aduh pagi lagi. Kamu Ya jangan komunikasi benar-benar komunikasi yang romantis, Yang soal cinta. ketemuan di mana, waktu kamu jatuh cintanya ke aku seperti apa, gitu-gituan. Gairahnya naik ya. tuh, begitu. Jadi gairahnya naik. Jangan pas lagi begitu. Kenapa beras habis ya? Jangan begitu dong. Ya kan kalau kita ngomong seperti itu kan langsung gairah kita juga menjadi turun. Ini saya pernah nasihati juga dia nih Apa, dokter. Bang? Waktu itu dia bilang, bagaimana Bang? Saya bilang, kamu kalau sama pasangan itu, dia kadang-kadang komunikasinya kalau sudah diranjang itu, sayang menurut kamu langkah pemerintah dalam mengatasi nggak usah ngomong politik. Ngomong cinta-cinta, ini terlalu kritis ini dokter orangnya. Tidak Terlalu begitu. kritis. Politik mah nanti aja. Nanti aja, Mas. jangan di Iya. dan nggak ada yang di politik itu tidak ada musuh, Tidak ada tidak ada kawan. di kawan. Musuh bisa jadi kawan, kawan bisa jadi musuh. Jadi nggak usah juga antara suami istri juga nggak usah misalnya si istri pilih partai A, si suami pilih partai B, atau presiden A ini presiden B. Nggak usah itu dijadikan ini. Ketika lagi hubungan seks, dua presiden bersama-sama bersalaman. tapi bisa jadi menarik dong kalau iya kan. Kadang-kadang kan terus berantem. Tapi ini, bisa jadi menarik kalau beda pilihan kan. Kok 02 ya? Kok 02 dong. Kenapa kok 01 ya? Kok 02 kan? Kok 01. Saya coblos kau! Saya dukung 02 tapi saya coblos 03! Astaga. Ya Allah. Tapi jangan salah masuk. Aku coblos 01 di depan, balik ke belakang aku coblos. Jangan sampai. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Tidak boleh itu. Tidak sah. Tidak sah. Suara saja hanya dicoblos satu kali. Kalau sudah 2 kali depan belakang tidak sah. Dan itu juga tidak benar. Iya, Secara iya. kesehatan juga dari belakang tidak benar. Jangan ya. Dokter, mau bertanya, izin ini. Kalau sex toys, ini saya agak penasaran aja mumpung ada dokter di sini. Itu sesuatu opsi juga apa? Sebaiknya sebenarnya jangan. Gini, sex toys itu hanya untuk orang yang sudah merasa perkawinannya jenuh, pengen agak sedikit variasi, boleh-boleh saja. Kamu jangan sampai nanti pasanganmu tuh lebih memilih sex toys daripada memilih Asli, Mr. iya, P-nya. Mr. P. Karena kan yang bisa bergetar itu kan sex toys kan. Emang penis kamu kalau mau masuk getar-getarin kan enggak. Gila, ada mau tekan tombol sebelum ada. Ya. Jadi kan nggak bisa pakai baterai. Jadi nanti dia lebih suka sama itu. Nah, jadi kalau cuman dalam sebulan sekali hanya untuk variasi-variasi boleh-boleh saja. Tapi tetap pasangan kamu kepada yang terbuat bukan dari silikon tapi terbuat dari daging asli, yaitu Mr. P. Gitu loh. Iya. Tidak karena itu juga kadang-kadang kan ada juga yang zaman sekarang Ya. now itu suka kayak Nah, seru kalau- lagi kalau pakai sex toy seru lagi tapi kayak Boleh. kalau tapi kami soalnya tidak cocok. tidak cocok, bukan masalah tidak cocok. Itu kan hanya sebagai bagian dari variasi aja. Kalau variasi aja sih oke-oke aja. Tapi sebulan sekali. Jangan setiap kali mau hubungan seks, mana sex toys. Udah nyari-nyari sex toys duluan, berarti dia sudah mulai kecanduan juga Sama dengan itu sex ya. toys. Iya. Gitu Kalau- loh. Tidak, karena pasangan-pasangan zaman now kan kalau zaman dulu saya tidak tahu ya mungkin nyarinya Susah. Kalau zaman now kan sekarang gampang. Zaman now itu sekarang itu menjadi salah satu apa ya? Alternatif option gitu untuk seru-seruan. Ya kalau misalnya udah jadi janda, yang satu udah jadi duda, nggak ada pasangan, pakai sex toys boleh-boleh aja. Untuk gitu loh. mengeluarkan mengeluarkan hasratnya. hasratnya. Ya, Karena kan justru tetap kita harus tidak- dikeluarkan. Saya tidak cocok makanya saya tanya tadi itu kayak kalau kita tidak cocok pakai itu. Nggak usah. Mending nggak usah. Ya, kan? sex toys itu kan itu hanya ya bagi orang-orang yang memang suka dan mungkin sering nonton dan kebiasaan di luar negeri juga. Nah, silakan aja pakai. Tapi kalau kita yang nggak cocok dan kita
alat asli kita aja udah bisa memuaskan, ngapain lagi pakai Betul, toys betul. yang Iya. lain gitu Iya, loh. Kadang-kadang iseng tapi ternyata apaan sih? Nanti sex toys diambilnya malah timun lagi ya kan. Itu kan ada. Kalau jangan pikir sex toys yang di luar negeri itu, kalau saya baca waktu pendidikan itu juga diawalinya dari timun, dari begitu. Kenapa harus timun ya? Kenapa kita bikin saja dari silikon? Nah, kan seperti itu berkembang. Kondom juga dulunya kan cuma dari kulit kambing. Iya, Sekarang akhirnya menjadi tipis. Itu kan kita ada cerita-ceritanya Prosesnya itu gitu. seperti itu. Ada awal mulanya Ada gitu. awal mulanya. Itu timunnya dikupas apa enggak itu? Kalau dikupas Kalau jadi dikupas- berair dong. Bukan dikupas, masuk ke situ keluar acar. Sama nasi gorengnya enggak tuh? Aduh Tuhan. Dok, tapi mumpung bahas sex toys, tapi kalau istri atau pasangan lah, pasangan gitu, apakah memang seorang pasangan perempuan itu harus banget orgasme lewat Mr. P atau bisa dari foreplay aja? Laki-laki itu dikasih 3 senjata. Oke, ini Ya, ketahuan senjata. satu Mr. P. Oke. Ya, kedua jari tengah. Oke. Ini senjata basoka, ya kan? Oke. Ketiga lidah dan bibir, itu senjata yang pamungkasnya juga bisa. Itu 3 itu harus digunakan semuanya, nggak usah malu-malu. Makanya, kalaupun yang perempuan pakai dibersihin dulu oleh tisunya, yang laki juga, ya kan? Sehingga kalau kita mau menggunakan menggunakan 3 senjata itu untuk memuaskan pasangan, itu dia juga bisa mendapatkan orgasme dalam kondisi yang sehat juga. Karena kan kalau misalnya pada posisi pada posisi 69 kan yang pasangan yang laki-laki kan artinya melakukan oral kepada si yang perempuan melakukan pada laki-laki, makanya yang laki-laki juga harus bersih juga gitu. Dan itu posisi-posisi seperti itu biasa. Nah 3 senjata tadi Mr. P, kemudian jari, kemudian bibir ini itu harus dipakai 3-tiganya kalau ingin mendapatkan yang namanya multiple orgasme pada Bukan wanita. celup terus biarin aja Enggak. tangan sama. Itu kalau masih pakai senjata konvensional itu kalau sampai senjata Mr. P aja itu sih sama dengan perang Belanda pakai tombak aja doang. Nah, sekarang kan udah Banyak pakai dipakai, segala macam, betul. ada basoka, ada tembakan yang bukan pakai itu pakai yang namanya drone gitu. Anggap aja drone itu gitu. Lagian kalau kau hanya taruh Mr. P di situ baru sudah, itu namanya bukan celup, rendam. Tidak ada apa-apa. Iya. Tapi kalau untuk masalah senjata ini dia memang menguasai. Kalau senjata ini, dia. Ya, tapi juga senjatanya juga mesti benar-benar senjata yang Mr. P kan senjata konvensional. Ya. Nah, itu juga mesti Dijaga benar-benar juga. baik dijaga. Ya dijaga, jangan sampai kena penyakit, nularin lagi. Ke istri, Makanya kasihan, ya. jangan sampai selingkuh. Makanya Ya, kenapa ya. dalam suatu perkawinan tuh nggak boleh selingkuh tuh ya itu tadi. Kalau sampai dia menularkan, ya si istrinya kena kanker serviks, kena penyakit kelamin, mandul dan semuanya, keputihan terus menerus dan seterusnya. Nah itu yang kerjaan kita nih, kerjaan dokter nih yang ngasih nasihat, misalnya harus kontrol suaminya panggil. Nanti kalau kita tanya, kalau suaminya biasanya nggak mau tuh, udah tahu tuh, kalau dokter Boyke udah pasti tahu nih istrinya kena penyakit kelamin, kan pasti kita panggil suaminya. Percuma kalau kita cuma obatin istrinya, suaminya juga akan pingpong terus kan. Iya. Sembuh, diobatin, hubungan lagi sama suaminya, kena lagi. Karena Tapi keputihan itu bagian dari penyakit Bagian ini. daripada Bukannya penyakit, perempuan umum sekali keputihan ada yang fisiologis, ada yang patologis. Oke. Ada yang fisiologis itu artinya kalau dia basah karena ngelihat cowok ganteng, atau dia terangsang biasa, atau dia mau masa subur, kalau dia keluar lendir, atau dia selesai mens, itu nggak apa-apa. Tapi yang paling sering itu kan keputihan yang misalnya Patologis. hijau, berubah warna, bau, berbau seperti terasi, berbau seperti ikan, kemudian juga bisa juga keputihan yang bentuknya seperti susu. Oke. Atau seperti air kelapa. Nah itu juga harus diobatin itu semua. Saya agak tergelitik sekali, berbau seperti terasi kan. Tambah sayur dengan nasi. Dia nggak bisa ditambah dengan ikan sayur ya. Saya yang kusah berbau terasi kan. Terlalu lauk di kepala saya. Itu biasa makan di sana begitu. Ya nggak mungkin juga kamu terus itu pengen apa?
waktu mau bikin sambal misalnya, habis terasinya langsung si istrinya bukan sana, campurkan terus di situ. Kan nggak mungkin begitulah. Kamu jangan berpikir begitu. Bau terasi orang ini pikirannya terlalu kemana-mana. Apakah sudah tergairah? Dia pikiran sudah mulai kemana. Dok, tapi yang begini-begini itu kayak soal tadi kepentingan pada wanita, kemudian membersihkan kelamin itu adalah sebuah kewajiban dua-duanya. Bukannya itu harusnya dari dini ya? Iya. Kita diajarkan. Kan kadang-kadang di sini nggak habis nih. Jadi tolong nih buat Dix dan Kas ya, silahkan nanti follow yang namanya IG Horen ya, namanya horen.indonesia. Horn.indonesia. .id apa .indonesia? .indonesia. Oke. Ya, jadi di situ juga banyak tuh pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dia bisa jawab, takutnya nggak terjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Bisa nanya di horn.indonesia ya, di IG-nya seperti itu. Iya, berarti maksudnya pendidikan seks pada dimulai dari umur berapa sih dari sebenarnya? Mulai muda tuh harus dikasih tahu. Anak-anak saya juga dari muda. Mereka pasti kan seks itu kan hari-hari. Setuju. Jadi mereka akan bertanya sama kita jangan ngumpet-ngumpetin lah. Kita kasih tahu bahwa ini begini, dan kita juga mesti ingat bahwa ada yang namanya orang-orang yang abnormal di dunia ini, orang-orang sakit yang namanya pedofili, yang menyukai anak-anak kecil, ya, yang namanya sadis. Ya, yang juga kadang-kadang bukan hanya di anak kecil itu dilecehkan atau diperkosa, tapi dibunuh juga. Ya, jadi kita juga harus membekali kepada anak-anak itu untuk supaya lebih waspada. Ya, seperti jangan terlalu kalau ada orang-orang asing yang mendeketin kamu nggak kenal, kamu teriak, kamu pergi. Misalnya kayak gitu tuh hal-hal untuk mencegah anak-anak kita. Ya, apalagi orang tua sekarang ini kan dua-duanya kerja. Kadang-kadang pembantu yang jagain anak sekolah. Itu juga harus mulai difikirkan. Pembantu juga mesti dikasih pendidikan seks, ya, dan dia betul-betul bisa menjaga. Anak-anak segitu kan dikasih permen, terlalu tabu ya. Iya, dikasih permennya dikasih narkoba. Sekarang kan macam-macam kan, permen karet dan sebagainya, itu juga harus hati-hati. Jadi buat yang namanya Bro dan Dix itu tolong ya, yang kalau punya anak-anak kecil itu jangan merasa bahwa aku sekolahin anakku di sekolah yang begini begitu. Tetap saja kadang-kadang yang jahat itu penjaga sekolahnya, kadang-kadang gurunya sendiri. Pernah kan kejadian guru olahraganya atau guru bahasa Inggrisnya itu kan terjadi juga di sekolah-sekolah internasional. Atau bukan antara orang dewasa dan anak-anak, antara anak-anak sendiri juga. Kalau anak-anak itu, makanya mengapa para orang tua harus mengajarkan anak-anak itu kapan menggunakan gadget. Handphone. Karena sekarang tuh banyak sekali anak-anak yang kecanduan dengan gadget, sehingga kalau kita ambil gadgetnya tantrum, marah dan sebagainya. Seperti orang kecanduan diputus ketika orang menggunakan narkoba. Nah, itu kecanduan itu mesti diobati. Oleh karena itu orang tua harus tegas ya, karena gadget itu juga secara tidak sadar antara anak dan satu anak tuh kan dia berkomunikasi gadget, dia aku bisa buka ini. Nah, itu kan dia terangsang, misalnya buka situsnya porno ya, kemudian dia perempuan juga membuka situs yang porno, kemudian pengen melakukan itu. Gairah sudah mulai ada juga, karena kan gairah itu bisa terangsang dengan materi-materi pornografi kan, akhirnya dia melakukan, bisa di kuburan dia melakukan, bisa. Bahkan yang terakhir kemarin saya dapat meminta operasi selaput darah, seorang bidan, anaknya dari Cirebon datang ke tempat saya karena anaknya yang umur 11 tahun, kelas 5 SD, dia melakukan hubungan seks dengan adiknya yang umurnya kelas 4 SD. Dia melakukan itu. Adiknya? Tetangganya nuntut. Kan akhirnya dibawa, kita damaikan, kita operasi selaput darah. Itu jadi kasus itu tuh. Nah, itu terus kita tanya dari mana? Kita tanya ya mereka karena dari gadget itu. Tahu informasinya dapat dari situ. Berarti pendidikan soal seksual itu lebih bagus dari rumah ya, orang tua mengajarkan, dibandingkan mereka dengan daya pikir mereka sendiri cari di internet. Makanya saya bilang kau waktu itu kok SMP nonton bokep begitu, saya bilang bukan edukasi. Saya lempar Anda yang jelas ini ya. Ini orang mulutnya kadang-kadang. Ya, jadi tolong ya, yang namanya orang tua selalu harus waspada. Itu aja kuncinya
Ya, berikan pendidikan seks sesuai dengan umurnya. Ya, jadi seperti itu. Karena ya, waktu saya juga kan saya dapat pendidikan seks dari berbagai macam negara ya. Waktu di Jepang saya seks edukasi dapat tentang materi seks edukasi. Ada juga di tempat-tempat yang lain seperti marital terapi misalnya di Belanda. Ada tentang male sexuality di Milan. Saya dapat tentang yang namanya keluarga berencana itu saya dapat juga di Singapura. Kemudian tentang estetik gynekologi dan seksologi di Turki. Nah, itu tuh semua ya sebenarnya untuk melengkapi dan yang namanya itu semua kita bawa ke Indonesia dan kita terapkan juga, jangan sampai apa-apa yang terjadi di sana kasus-kasusnya terjadi di Indonesia gitu loh. Penting. Saya saja sama saya punya anak itu kadang-kadang saya sudah, maksudnya ketika dimandiin apa segala macam itu sudah mulai kasih tahu ini jangan dipegang sembarang orang ya, meskipun masih kecil tapi kita sudah mulai ingatkan gitu kalau itu daerah vital, jangan sembarangkan gitu. Ya. Dan ini buat Mamat juga sendiri nih ya, di usia-usia perkawinan di awal-awal ini juga itu kan baru merupakan satu cara untuk melakukan matching ya. Matching itu kan artinya itu akan butuh banyak sekali variasi. Yang satu mengalah, yang satu mesti ini. Saya kira gaya. Gaya. Kalau gaya sih cuma bisa diciptakan gitu loh. Tapi gaya itu memang harus juga dipelajari. Kemarin kita kasih dia gambaran, kan saya sudah menikah duluan, Abdur sudah menikah kan, Pras kita ngobrol-ngobrol dulu. Dia pengen coba itu gaya 96. Sudah tidak bisa, 96 saling membelakangi, Mat. Bukan begitu caranya. Nah, yang dia itu adalah yin and yang 6 9 bisa. Kalau 96 nggak bisa kan? 96 nggak bisa, itu membelakangi gimana? Dia di belakang juga. Ngapain? Balik belakang begitu ya. Tidak menarik sih. Iya. Tidak menarik. Iya. Apa berarti tadi lebih banyak matching, variasi dan apa lagi? Ya. Matching itu pertama adalah penyesuaian emosi. Ingat loh, kalau menikah itu kan saya sering mengatakan itu adalah suatu universitas kehidupan ya. Artinya banyak yang biarpun orang pendidikannya tinggi, tapi ketika masuk ke usia pernikahan, memasuki pernikahan banyak yang sampai harus bercerai dan sebagainya. Oleh karena itulah di situ dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan rasa syukur, dibutuhkan saling pengertian lah di antara keduanya supaya pernikahan itu bisa langgeng. Kalau dua-duanya tetap keras, dua-duanya hanya karena masalah sedikit, masalah harta yang paling sering itu ya, datang ke klinik pasutri ya di tempat itu adalah masalah-masalah seperti itu. Perceraian hanya gara-gara perbedaan materi ya, karena dua-duanya sibuk nggak saling memperhatikan sehingga ketika sampai di tempat kerja dia jatuh cinta dengan orang lain karena di rumah tidak pernah diperhatikan. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh sebenarnya bisa dicegah kalau dua-duanya punya komitmen yang kuat. Ini buat Mama khususnya nih ya. Dan penyesuaian emosi itu udah satu yang harus diperlakukan, jangan marah, jangan teriak dengan pasangan. Karena itu akan menyakitkan di dalam satu perkawinan itu. Mudah memaafkan kepada pasangan. Dan satu juga, jangan pelit pada pasangan. Ya, artinya pelit itu bukan hanya masalah uang ya. Pelit untuk mengulurkan tangan, membantu. Misalnya lagi lebaran nggak ada pembantu, ya, mengajari anak-anak itu tugasnya bukan hanya tugas istri saja, tapi tugas suami dan istri juga. Hal-hal yang seperti itu. Dokter, mau bertanya soal, mungkin kita tadi sudah bahas bagaimana cara memaksimalkan hubungan seksual, tapi kadang-kadang juga kan kasusnya itu yang mungkin jadi frigid atau trauma atau apa sih yang kadang-kadang juga masuk tapi tidak bisa lepas, itu apa sih namanya? Gencet itu bohong. Itu apa sih yang terjadi sebenarnya? Jadi gini, orang selalu berpikir bahwa hubungan seks kalau di kuburan atau di tempat itu akhirnya terjadi gencet, itu nggak ada. Karena kan perempuan itu nggak mungkin terus menjepit, terus memangnya kepiting, ya kan? Nggak mungkin terus ngejepit. Kalau dicapit kepiting, iya. Tapi kan kalau Miss V itu kan menjepit ketika dia penisnya itu sudah tidak ereksi lagi, lemas, dia akan pelan-pelan akan keluar. Jadi apa yang terjadi itu? Ketika jadi orang tidak itu hanya dibesar-besarkan supaya orang tidak pacaran di kuburan. Itu dari dulu itu selalu dibilang. Dulu saya pernah diminta tuh untuk main film ya, salah satunya untuk menjelaskan judulnya itu, saya bilang itu hoax, nggak pernah ada kejadian seperti itu, seorang yang berhubungan seks terus nggak bisa lepas, itu bohong. Kalau yang ada kemarin video yang sama kambing di dalam kandang
Iya, Terus dia bisa Itu lepas. bestiality. Itu ya, bisa, artinya- itu memungkinkan kalau binatang. Maksudnya dia katanya tidak bisa lepas. Dia untuk tidak bisa hamil. lepas, ketangkap di kandang tuh. Lagi tidak bisa lepas. Mungkin kejepit jeruji kandangnya bukan karena kejepit udah- sama udah- itunya. Atau Nggak biar dia mungkin, tidak karena malu tidak mungkin itu sesuatu. Dan laki-laki itu sampai kapanpun kalau dia, apalagi kalau dia sudah keluar ya, dia Pasti sudah ejakulasi, lu pasti memang. dia akan mengecil, pasti dia bisa lepaskan Oke. gitu loh. Jadi tidak ada tuh yang kayak kram vagina terus Nggak dia nggak bisa ini. nggak ada itu. Oke. Nggak ada. Hoax berarti. Itu mitos, itu hoax. Oh. Banyak hoax kalau masalah seks ini karena di kita itu masa tabu. Oh ya, Siapa? silakan masuk. Aduh, dia kembali lagi di dunia ini. Saudaraku. Adik terbaik. Adikku. Ini mari ada Sini, dokter Boyke. Ini salim dulu, dokter. Ini dokter Boyke loh. Ini apa ini? Ini apa? Ini Bang, tadi Bang Mamat nitip minta dibeliin daun bungkus. Ini bukan. Daun bungkus buat apa, Bu? Bungkus gado-gado. Buat apa? Siapa yang bilang? Oh, ada orang di sini. Jadi masa sudah. Aduh, saya ini sebagai paman. Kamu kasih pakai daun bungkus lagi bagaimana nih? Daun bungkus itu juga salah satu, ini adalah mitos yang juga. Daun bungkus itu yang terkenal saya tahu itu dari Irian. Ya, Ini dari daerah Irian Jaya yang dipakai. Itu sebenarnya juga daun bungkus itu adalah daun yang membuat gatal juga. Nah, Iya. karena dia gatal, Panas sih. dia panas, gatal, akhirnya dia membesar. Tapi sama dengan seperti di gigi tawon. Akan kecil lagi? Bukan, artinya tuh dia bengkaknya itu bukan karena bengkak yang alami, tapi isi air dan itu bisa bernanah dan bisa rusak. Dan itu akan letoy kan? Ya. Iya. Jadi Tapi kayak daun bungkus itu kan memang ada beberapa teman yang praktisinya daun bungkus ini ya. Memang kalau dia salah ramuan, salah apa katanya ya, pokoknya kalau dia sampai bengkak, bernanah gitu-gitu itu salah komposisi. Tapi kalau tidak juga katanya mungkin juga Bisa gitu. Tapi itu sebenarnya nggak ada ya? Nggak ada itu. Jangan di ini, Sekarang orang udah rusak baru bilang itu salah komposisi. Padahal sih bukan karena salah komposisi. Daunnya itu sendiri sudah menimbulkan alergi pada kulit Mr. P-nya. Karena panas. Sehingga panas itu dan dia kadang-kadang menimbulkan nanah. Karena sensitif kan kulit Iya. Mr. P. Nah, Sebenarnya. Dok, tapi ada tidak? Karena ini kan banyak sekali nih yang beginilah, yang obat-obatan kimia lah, yang suntik lah. Tapi Dok, sebenarnya ada tidak cara alami? Karena yang begini-begini tuh banyak sekali kan. Ya, dan itu Membesarkan semuanya Mr. P. yang namanya mau daun bungkus, mau lintah, mau minyak bulus, mau minyak campuran kayu juga, segala macam, bukan kayu. ya. Bos, apa? Itu Ada. semua adalah hoax, ya. Karena yang namanya ukurannya memang sudah seperti itu. Dia akan membesar kalau dia ereksi, titik. Ya. Tapi lebih besar Tapi lagi kalau ketika bisa ereksi. pengen lebih besar lagi, satu-satunya cara adalah operasi. Katanya pijet, dibuka pembuluh darahnya biar pembuluh darahnya makin lebar. Operasi ya, itu yang bisa Gimana cara dipertanggungjawabkan. Di operasi itu diambil lemak dari perut, biasanya Oke. disuntikan, ya. Ya. Bukan silikon. Memang silikon bisa, tapi silikon juga ada efek samping. Iya, iya. Harus dipikirkan. Kemudian ditarik itu akar penisnya ke depan. Itu waktu itu saya belajar diberitahunya di Italia ya, diajarkan oleh seorang dokter waktu masih belajar tentang seks itu di sana. Jadi itu cara-cara yang artinya bisa membesarkan penis secara medis. Yang lain-lainnya no. Efek sampingnya apa tuh? Nah, itu efek sampingnya yang kenapa kita tidak pakai di Indonesia karena penisnya itu ditarik akarnya, ya. Akhirnya penis itu ketika ereksi kalau salah gerak saja si perempuannya atau terlalu hot saja si perempuannya, penis itu akan mengalami yang namanya crack atau patah. Tuhan, batang patah. Bapak, Dengar batang patah, Bapak. batang patah. Ih, dengarnya aja gitu. Tapi dokter, dengan segala macam kerumitan dan harus beresiko Ya. panas, Patah, patah, harus beresiko operasi. Signifikan nggak sih ukuran itu? Pengaruh tidak dalam Ukuran hasil penelitian ya, hasil penelitian kita harus baca bahwa orang-orang kalau kita tanyakan itu hasil penelitian, ada beberapa ahli-ahli seks juga melakukan penelitian, lebih suka yang tebal daripada yang hanya panjang. Jadi ketebalan itu memang mempengaruhi. Oh.
Karena dia Ketebalan bisa penis, menjangkau jadi ya saraf mungkin, pendekar, pendek dan kekar. Nah, itu. Pendekar. Saya adalah pendekar. Itu yang Pendekar hitam. itu yang lebih kerasa dibandingkan yang tapi kutilang kurus tinggi langsing. Weh, kutilang. Kutilang. Itu hasil penelitian ya. Itu dan mereka melakukan penelitiannya di Inggris. Iya. Itu Ya, ada mau gitu. ditanya lagi? Enggak, itu aja dah. Oh, udah. Ini kok mau begini? Ini tidak ini bohong. Bohong gitu. Daun bungkus-bungkus itu iya. bohong. Kau pakai itu minyak untuk tumis sana, pergi pakai minyak itu untuk tumis. Itu, kau ambil itu satu. Ambil horn satu. Jangan kasih minum dia itu. Kenapa? Ini nanti Hah? batang naik. Tidak apa-apa, di tangan masih kuat. Udah, jangan. Iya. Hati-hati. Makasih Makasih, saudaraku. Salam buat keluarga ya. Iya, tapi yang begini-begini lagi rame sekali sih. Iya. Cukup banyak juga. Iya, karena banyak sekali orang-orang laki-laki yang tidak percaya diri. Padahal kalau mau menjalankan pola hidup sehat, beres semua. Iya. Kalau mau tambah lagi nih di mana nih, Dok? Ya, kita bisa didapatkan di toko-toko online. Kalau di bisa. TikTok atau Instagramnya Horn sendiri ada? @horn.indonesia tadi itu Iya, kan? itu Iya, bisa ada link bisa. untuk pembeliannya ya. Oke, Informasinya kita bisa cari di situ bisa juga. Bisa cari di situ. Ini. Dok, tapi ini di luar apa namanya? Di luar Buang di luar. bukan pembahasan soal seksual lah. Kita lebih bersaudara. Dokter sendiri udah nikah berapa lama? Saya 3 tahun nanti Desember 39 tahun. Menikah sama Densa umur. Oh, berarti 39 Anda lahir tahun. pas dokter Iya. nikah. 85 berarti Iya. nikah. Jadi tahun 85 waktu itu menikah, anak sudah 3, cucu sudah 6. Iya. Tapi tidak terlihat ini maksudnya bugar Bukan karena menjalankan pola hidup sehat. Ya, dan saya harus memberikan contoh juga dong kepada yang lain bahwa menjadi lansia itu tidak harus menjadi lansia yang ringkih. Jadi lansia itu juga tetap di usia tua itu masih bisa bekerja, masih bisa membagi waktu dengan cucu, dengan anak, dengan pasangan, masih bisa menikmati hidup juga gitu loh. Karena kan banyak sekarang ini salah satu-satunya yang terjadi adalah para lansia itu di usia tuanya itu sakit-sakitan. Karena apa? Dia tidak menabung kesehatan dari usia muda. Tapi membagi itu semua kan pasti stressful sekali dong. Ya, kalau kan masih kegiatannya kan masih praktek, masih podcast, seminar keluar kota masih. Kemudian juga ya syuting, masih ada satu TV yang rajin ya, masih mengisi jadi narasumber atau syuting entertainment untuk iklan ya, untuk apa ya, masih ada. Tapi itu kan semua bisa kita atur semua. Kita bisa atur dalam arti kata begini. Kalau dulu saya itu praktek kan di berapa rumah sakit aja di Jakarta Selatan 3-4. 25 tahun karir saya yang pertama itu adalah memang untuk karena anak-anak masih kecil butuh uang untuk sekolah. Jadi 25 tahun pertama itu lebih banyak prakteknya, lebih banyak syuting dan sebagainya. Tapi sekarang rekreasinya lebih sedikit. Sekarang rekreasinya lebih banyak tapi pekerjaannya praktek. Saya cuma di klinik Pak Sutri sekarang di Jakarta aja. 1 dari 3 tempat praktek. Kemudian lebih banyak jalan-jalan, pergi dan sebagainya. Iklan syuting pun ya kita kurangi, waktu-waktunya kita sesuaikan juga gitu loh. Saya bisa kerja tidak di klinik Pak Sutri? Terus kenapa mau ngeliatin apa? Iya, maksudnya mau belajar kan sebagai pengantin. Biar kan mungkin klinik Pak Sutri butuh contoh yang jangan diikutin. Nggak tahu kan? Mungkin bisa memotivasi orang. Saya nggak mau jadi begini. Saya mau lebih. Atau mungkin khusus untuk pasien-pasien yang oral. Saya kan SKG kan. Oh dia SKG dia. Saya kan SKG. Jadi kesehatan gigi juga dia. Kedokteran gigi. Iya. Jadi mungkin bisa. Dulu tuh hampir skripsi saya itu efek oral seks pada kesehatan gigi dan mulut. Ya kenapa kamu nggak teliti itu jauh sekali. Tapi dosen bilang ke saya, Mat ini susah sekali kamu susah sekali dengan berbibirnya saya aja. Nanti saya kasih ide ya. Akhirnya saya rubah tuh. Dan sabar dulu, tapi itu metode penelitiannya bagaimana kok? Mas coba saya mau lihat dulu ini. Tidak ada metode penelitiannya. Wawancara. Oh, wawancara. Jadi, wawancara nih. Oh, wawancara kok ada. Bukan. Itu ada tempatnya di lokalisasi. Oh. Tempat lokalisasi kita tanya isi kuesioner. Dalam Punya melakukan penyakit hubungan mulut nggak? ada oral tidak. Kalau penyakit mulut kan kita periksa. Kuesionernya dia melakukan oral seks atau tidak gitu-gitu. Habis itu wawancara, habis itu ini. Nah, katanya akan sulit, Mat. Belum tentu semuanya akan mau terbuka.
daripada kau lama untuk idealis WD kau lama. Padahal itu penelitian-penelitian yang menyenangkan. Saya sendiri kan sejak di klinik Pak Suti, apalagi udah jadi dokter kan neliti berapa persen yang kalau orang udah nggak perawan tuh yang selingkuh, berapa persen. Hampir semua orang-orang yang dulunya pernah melakukan hubungan seks sebelum nikah biasanya udah tuanya juga melakukan seks selingkuh. Terus ada kaitannya dengan menopause dini, dengan merokok dan sebagainya. Itu kan kita teliti juga. Dan karena buat kita itu basic evidence untuk mengembangkan pikiran kita adalah dari situ, gitu loh. Bisa tuh. Saya terbuka sekali pikiranku sekarang. Anda terbuka atas bawah kan habis minum orang. Terus terang. Mohon maaf ini dokter ya. Saya memang mau menyelesaikan podcast ini karena saya punya otak ini sudah tidak di sini. Barang ini sudah bikin saya pikiran di tempat lain. Mohon maaf nih, bukan saya punya salah. Itu kan karena horn. Kita berdua itu kan partner ya. Maksudnya kadang-kadang dia tuh kan kesehatan menurun tiba-tiba. Jadi saya tuh sering pantau dia gitu. Kali ini saya pantauan dia tuh terlalu berenergi nih. Pawan terlalu energi. Kan pasti banyak Bro dan Dix yang dengerin ini. Nah, tolong ya nanti di komen nih podcast ini ya. Betul, yang ini nanti mereka komen yang paling bagus nanti kan kita cari, kita akan kasih satu paket hadiah bagi yang terpilih. Oke. Komen yang menarik. Berarti komen ya, bukan pertanyaan atau pertanyaan. Kalau mereka dikasih komen dikasih hadiah, tapi kalau untuk kalian berdua pastinya juga kita akan punya hadiah juga. Gitu, khususnya bagi mereka yang sudah nih malam ini. Iya. Nih, saya kasih hadiah yang namanya horn. Aduh, Nona aku siap menerima kehadiranku. Oke. Wih, tanduk. Karena laki-laki harus bisa keras tanduk. Tapi dok, kalau kenapa tanduknya bengkok? Yang bengkok memang lebih bisa ngepot-ngepot iya, kan. Tapi dok, tapi semakin atas semakin kecil. Enggak, ini tanduk itu kan tanduk beda. Iya. Kita kembali. Horny ya. Jadi dan tetap yang namanya laki-laki harus keep it horny. Oke. Horny itu artinya tetap bergairah. Harus bergairah. Ya, harus tanpa bergairah. gairah kita tidak usah. Hanya dengan pasangan resmi. Bukan dengan orang lain. Siap. Jadi itu ini adalah horn ya, dua-duanya. Satu buat Mamat, satu buat ya. Dan jangan lupa juga nih buat boy lagi buat Bro dan Dix bahwa Kak Dix ya, bahwa kita akan ada parfum yang keren banget buat membuat para laki-laki itu disenangi, dicintai oleh pasangannya. Menarik. Horn parfum. Horn parfum. Jadi tidak usah pakai dupa-dupa. Karena ketika dupa-dupa yang datang bukan perempuan tapi jin. Jin yang ikat Anda di ibu. Jin yang lingkar Mr. P. Terima kasih dokter. Iya, Dok, makasih. Sama-sama. Dok, sukses juga ya. Salam buat keluarga juga. Ya, sama-sama. Terus memberikan kita edukasi juga. Iya. Dan kita semua berharap bahwa yang namanya podcast Mari Kemari ya ini bisa memberikan selalu edukasi kepada semua masyarakat dalam topik-topik apa saja ya yang bisa menginspirasi mereka supaya mereka juga bisa sadar, bisa terinspirasi dan hidupnya menjadi lebih baik. Itu tujuan Terima daripada kasih banyak podcast sudah ya. menjadi salah satu yang datang dan membawa banyak sekali. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe Kaks Production. Dan juga horn.indonesia. Kalau mau tanya-tanya apa di situ. Tapi kalau yang mau offline ketemu langsung ke klinik Pak Sutri aja. Di Tebet. Siap. Dok, kalau saya ada pengen mungkin mau program. Ya, boleh. Program penanaman. Penanaman apa? Penanaman jagung jadi sini. Asal jangan penanaman timun jadi acar. Itu kan sama tuh. Secara teori kan sama kan? Apa yang keluar apa jadinya apa gitu. Saya juga memang butuh nanti mau datang konsultasi juga sama dokter di klinik Pak Sutri karena saya mau tahu memang ada tidak caranya itu mencari anak perempuan dengan laki-laki gitu. Sekarang kan sudah dapat anak laki-laki. Mau cari dapat anak perempuan. Boleh. Kalau saya project untuk mau punya keturunan dulu. Nanti kita langsung ketemu di tempatnya dokter. Oke, di klinik Pak Sutri. Terima kasih dokter Bagi. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih buat yang nonton. Teman-teman nonton terus Mari Kemari. Mari ke Mari.